Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi usul fikih atau fikih Islam kita, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum Islam di Indonesia. Setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang hukum Islam dari negara asalnya. Islam itu muncul dari Arab sana, juga dari beberapa literatur Islam Arab. Hari ini kita akan melihat Islam di Indonesia. Ketika masuk di Indonesia itu jadi Islam, hukum Islamnya seperti apa. Untuk menuju ke sana, baiknya kita lihat dulu tentang sejarah Islam di Indonesia. Ketika Islam masuk di Indonesia itu sejarahnya seperti apa? Ya, memang sampai saat ini banyak perdebatan tentang teori-teori Islam masuk di Indonesia. Kapan dimulainya? Setidaknya ada 4 teori-teori ahli sejarah yang melihat dari penemuan sejarah tentang kapan Islam itu masuk di wilayah kita. Yang pertama, Gujarat. Yang sudah terkenal dengan dari kecil kita sudah belajar ini tentang banyaknya pedagang-pedagang dari Gujarat, India yang masuk ke Indonesia, sehingga mereka berinteraksi, saling mengenal, dan bahkan saling menjalin hubungan keluarga dengan orang-orang yang ada di Indonesia, di Samudra Pasai sana. Ini terjadi sekitar abad 13 Masehi. Teori yang kedua yang dari Persia, dari Iran. Ini juga dilihat dari abad 13 Masehi masuknya. Ya, kita bisa lihat beberapa peninggalan dari bahasa-bahasa Iran yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke Islam Indonesia. Seperti misalnya mungkin kalau pernah melihat kajian tajwid, harakat tajwid itu, kalau di beberapa daerah ada yang menggunakan fathah itu dengan jabar, lalu ada domah itu dengan pes, itu bahasa Persia. Kasrah itu dengan jer, itu dari bahasa Persia. Kemudian kita bisa lihat Arab. Teori keempat berasal dari Arab, ya, langsung dari negara munculnya Islam itu sendiri abad ke-7 Masehi, ya, pada masa-masa sahabat, ketika terjadi pertikaian sahabat antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Itu banyak sahabat-sahabat yang netral, artinya tidak memihak satu sama lain, tidak memihak Ali, tidak juga memihak Ali bin Abi Thalib, ya, karena memang mereka mengatakan semuanya sama-sama Islam, tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Jadi bingung mau memihak Ali atau mau memihak Muawiyah, sama-sama berdasarkan Al-Quran, ya, hanya beda penafsiran saja, sehingga mereka bingung menghadapi rekan-rekannya itu. Akhirnya hikmahnya dari pertikaian itu adalah Islam jadi malah tersebar kemana-mana. Ada yang ke Indonesia, ke Asia Tenggara. Nah, ada juga yang nanti berangkatnya dari Cina. Cina ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang terkenal hijrahnya ke Cina dan nanti akhirnya lari ke Indonesia juga tahun 9 Masehi. Nah, itu teori-teorinya. Namun kalau disepakati di seminar nasional 1963, ya, ini ulama atau tokoh-tokoh sejarah Islam, mereka menyepakati seminar nasional 1993 ini, abad ke-5 Hijriyah atau 13 Masehi inilah dianggap sebagai awal masuknya Islam di Indonesia. Ya, meskipun 7 Masehi ada yang mengatakan sudah ada, 9 Masehi sudah ada, namun dengan data-data yang lebih akurat dalam seminar Indonesia dikatakan abad ke-13 Masehi. Ya, terlepas dari bagaimana teori tentang kapan Islam masuk di Indonesia ini, yang penting kita masuk ke dalam pembahasan bahwasanya Islam kita akui bersama sudah masuk ke Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, ya, disebarkan sekitar abad ke-15 ke-16 oleh para wali atau yang kita kenal dengan
Wali Songo itu memang disebarkan dengan cara akulturasi, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, sehingga Islam bisa tersebar di Pulau Jawa secara merata saat itu. Ya, hampir merata, tapi sudah sebagian besarnya merata karena memang, dan sampai saat ini anak turunnya pun Islam di Jawa banyak sekali, dan bahkan di Indonesia. Memang ada beberapa negara-negara yang gencar penyebaran Islam. Kalau kita bisa lihat India misalnya, di India saat itu penyebaran Islam sangat kuat. Hanya saja apa yang terjadi sampai saat ini, ya, penduduk Muslim di India tetap sedikit. Karena kalau dalam sejarahnya Islam disebarkan di India itu ada tokoh yang namanya Tipu Sultan. Dia menyebarkan Islam dengan sangat paksaan, dengan cara paksaan. Bahkan pernah saya membaca bahwa Islam disebarkan di sana itu secara memaksa. Orang-orang yang belum hitan pun dihitan secara paksa. Itu model penyebaran Islam di India sana, sehingga ya kita bisa mengenal ada Taj Mahal. Taj Mahal salah satu keajaiban dunia, sekarang jadi museum. Jadi museum itu bisa kita lihat di sana. Banyak megah, Islam di saat itu megah, tapi saat ini tidak lagi. Karena ketika masuk Islam dengan paksaan, akhirnya keturunannya sudah tidak mau mengikuti lagi. Beda dengan di Indonesia, karena Islam di Indonesia disebarkan secara ramah dengan akulturasi budaya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Islam bersama-sama. Baik, terlepas dari bagaimana cara proses penyebarannya itu, kita bisa masuk ke tentang pembahasan hukum Islam yang ada di Indonesia. Jadi dibagi menjadi hukum Islam sebelum masa penjajah. Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, syariat Islam sebagai hukum telah dipelajari, ditaati, dan ditegakkan oleh pemeluknya di Indonesia. Ini sudah dipelajari. Nah, ini pelaksanaannya begini. Di daerah kekuasaan raja yang non-muslim, ya bisa kita rebut aja kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan besar Kutai, Kertanegara misalnya. Proses tahkim atau pelaksanaan hukum, yaitu para pihak yang berperkara menyerahkan perkaranya kepada ahli agama atau faqih untuk diselesaikan. Jadi kalau di raja yang non-muslim, misalnya di bawah kekuasaan Majapahit atau di bawah kekuasaan Sriwijaya misalnya, saat itu sudah ada Islam, ada beberapa sedikit, ya itu diserahkan kepada ulamanya. Ini sebelum Indonesia dikuasai oleh Belanda, dijajah oleh Belanda. Berarti abad-abad ke-15, ke-16, abad ke-16. Lalu di daerah kekuasaan raja muslim ada Raja Demak. Di antaranya diserahkan kepada peradilan Islam yang hakimnya diangkat oleh raja atau sultan. Ya, termasuk di Yogyakarta itu kan kerajaan Mataram Islam, itu diserahkan oleh raja atau sultan. Kalau lihat di museum-museum di Benteng Van der Burg itu ada peninggalan-peninggalan bahwa pelaksanaan hukum Islam itu jelas di sana. Bahkan masih hukuman-hukumannya itu masih sesuai dengan masih sesuai murni dengan hukum Islam. Tapi kalau dalam Mataram itu biasanya yang melanggar molimo, ya madat, maling, madon, mateni, apalagi yang satunya. Nah, itu di sana ada hukuman-hukuman. Bahkan di sana ada peninggalan di Museum Van der Burg sana, ada peninggalan tentang terkait dengan alat-alat pancung, ya. Itu ada di sana. Hukum-hukuman Islam di sana ada. Kemudian teori-teori penerimaan sebelum Indonesia merdeka, dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi pemeluknya, maka muncul beberapa teori. Ada teori receptio in complexo. Ini tentu masih dalam bahasa Belanda, ya, termasuk hukum positif di Indonesia itu ada adopsi juga dari Belanda, ya, ada juga yang memang diadopsi dari Islam.
Bagi tiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Itu teori yang pertama. Ketika terjadi pada masa penerimaan teori pada masa Indonesia sebelum merdeka. Yang kedua, teori resepsi. Ini bahasa Belandanya Snoehrgronje. Hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi Muslim kalau ia memang sudah diterima oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi ini model teori hukum Islam sebelum merdeka. Kita bisa lihat lagi teori-teori yang penerimaan hukum Islam setelah merdeka. Teori resepsi exit. Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan pada hukum adat. Penegasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam ini sudah ada. Ini terkait tentang perkawinan. Teori resepsio contrario. Hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang teori yang kedua setelah merdeka. Teori eksistensi. Keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantahkan. Bahkan hukum Islam merupakan bahan utama hukum nasional. Nah, ini yang perlu kita catat, bahwasanya hukum nasional ya hukum positif, baik itu yang perdana, pidata. Nah, di antara bahan utamanya adalah hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam yang ada di kitab-kitab klasik itu sudah mulai dipakai. Nanti ada kita lihat prosesnya. Nah, ini teori-teori orang-orang hukum ya pasti harus mengetahui ini, karena kita bukan dari orang hukum. Ya minimal kita memahamilah bahwa teori-teori penerimaan hukum di Indonesia itu seperti ini. Periodisasi hukum Islamnya. Nah, yang pertama masa kerajaan Islam abad 12 sampai 18 Masehi. Sejak masuknya Islam di Indonesia sampai dengan masa kolonial ini. Fase akulturasi sederajat dengan hukum adat. Jadi adanya hukum-hukum Islam saat itu ya saling bercampur, berakulturasi dengan hukum adat. Yang sekiranya tidak dianggap musyrik, ya itu tetap dilaksanakan. Wilayah yang biasa melakukan ini wilayah Padang, Jawa, Makassar. Ini kan memang sudah banyak negara-negara Islam di wilayah-wilayah ini. Untuk kerajaan Islam, bukan negara. Kerajaan Islam sudah ada di wilayah-wilayah ini. Jawa khususnya banyak sekali. Apalagi di Padang yang sampai saat ini punya semboyan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Hukum adat itu bersandi syariat atau berlandaskan syariat, dan syariat berlandaskan Kitabullah. Ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah, itu slogannya di Padang. Lalu kalau yang di Jawa kita bisa lihat sudah disebarkan oleh Wali Songo, juga ditopang oleh kerajaan-kerajaan Demak, Bintaro yang kuat, kerajaan Mataram, sehingga Islam tersebar di Jawa dengan berbagai akulturasi hukum-hukumnya. Akulturasi hukum-hukum ya banyak. Misalnya saja untuk memanggil sholat ada pakai beduk, itu kan akulturasi budaya. Memang ada beberapa ulama-ulama Islam Indonesia yang melarang beduk. Misalnya pendiri NU itu Syekh Hashim Asy'ari, beliau melarang beduk karena disamakan dengan umat Nasrani ketika memanggil untuk jamaahnya untuk ibadahnya dengan beduk. Kalau dengan trompet umat Yahudi katanya seperti itu, atau dengan lonceng juga umat Kristiani. Tapi akhirnya ulama-ulama lain punya prinsip yang berbeda, karena beduk itu kalau di Indonesia ya sama juga dengan kentongan. Prinsipnya sama dengan mengundang orang
berkumpul, kebakaran, ada mengundang para pemuda-pemuda atau bapak-bapak untuk ronda, ya lebih pada akulturasi di Indonesia. Jadi beduk itu bukan disamakan dengan untuk ibadat di negara lain atau di agama lain, tetapi justru disamakannya dengan adat yang ada di Indonesia, sehingga itu masih ada ulama yang membolehkan beduk sebelum azan. Itu dah diantara akulturasi ya. Juga nanti diantaranya ada tahlilan dan sebagainya, itu salah satu proses akulturasi. Kemudian masa kolonial tahun 1882 sudah ada pengadilan agama di Jawa dan Madura. Jadi pengadilan agama yang sampai saat ini ada, yaitu sudah ada sejak masa penjajah, masa kolonial. Tahun 1937 di luar Jawa ada yang disebut dengan kerapatan qadhi. Ya, ada qadhi itu hakim. Kerapatan qadhi istilahnya hakim yang ditugaskan oleh pemerintah, tapi ini kan belum masa merdeka. Jadi pejabat pemerintahan Belanda itu sudah menyerahkan kalau hukum-hukum Islam kepada qadhi-qadhi atau ulama-ulama Islam yang ada di Indonesia saat itu. Kemudian periode merdeka sampai 1945 masih terserah kepada kitab-kitab klasik, itu hukum Islamnya. Karena ini pada masa-masa ini masa-masa gencarnya penyebaran Islam dalam kitab-kitab klasik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya, kitab-kitab pesantren-pesantren itu, ya kitab kuning kita sering mengenalnya. Hukum-hukum Islam banyak sekali tersebar di kitab-kitab itu dan yang diajarkan di negara kita Indonesia di pesantren-pesantren. Nah, lalu pada tahun 1985 sampai rezim Soeharto, ya 1998 tentunya, sebelum masa reformasi, ada hukum Islam ini terwujud dalam kompilasi hukum Islam 1985. Ini masa-masa penyusunannya, nanti wujudnya tercipta atau tersusun pada tahun 1991. Nah, kompilasi hukum Islam ini dalam undang-undang tersendiri khusus, namun lebih kepada undang-undang muamalat dan perdata yang biasa digunakan di pengadilan agama. Isinya hanya ada 3 poin, ada pernikahan, ada waris, ada perwakafan. Ada 3 poin pernikahan, ya di dalamnya ada perceraian, ada hak asuh anak, kemudian ada perwakafan, bagaimana orang yang harus mewakaf, wakif, dan pemberi nazirnya. Kemudian ada hukum hak warisan itu seperti apa, itu juga ada di kompilasi hukum Islam. Dan atas kehendak Allah, sebagian besar kompilasi hukum Islam ini merujuk kepada fikih-fikih Indonesia yang tersebar di Indonesia saat itu, terutama fikih-fikih mazhab Syafi'i, yang diantaranya misalnya terkait dengan perkawinan. Di sana kita bisa melihat bahwa kalau perkawinan di kompilasi hukum Islam ini harus ada 2 orang saksi, harus ada wali juga. Itu kan fikih Syafi'i sekali, harus ada wali. Karena kalau dalam mazhab Hanafi, wali itu ya bisa ada sunnah hukumnya, ada tapi hukumnya sunnah. Mereka punya dalil masing-masing. Atau kalau mazhab yang Zahiri itu, kalau yang sudah janda ya tidak perlu wali. Kalau yang masih perawan itu butuh wali, butuh kesepakatan wali. Nah, namun yang terjadi di Indonesia, ya alhamdulillah, ya kita bisa lebih tertib. Artinya tetap harus ada wali, harus ada persetujuan wali, entah itu perawan, entah itu dia sudah janda, tetap ada persetujuan seorang wali. Itu kompilasi hukum Islam di Indonesia yang banyak merujuk kepada fikih Syafi'iyah. Kalau misalnya yang terjadi merujuk kepada hukum mazhabnya Imam Abu Hanifah misalnya, atau mazhab Hanafi, itu banyak sekali pernikahan yang
tanpa wali, malah jadi kacau nanti. Nah, itu dalam hukum ada, masing-masing hukum ada rujukannya sendiri-sendiri. Nah, ini periode hukum Islam yang pada masa sebelum masa-masa reformasi. Nah, namun hukum Islam juga dalam legalitas hukum Islam di Indonesia ada yang modelnya hukum Islam perdata. Ini kita bisa lihat kalau dalam undang-undang negara ada hukum perdata tentang penyelenggaraan haji, syarat-syaratnya dan sebagainya, ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 99. Jadi sudah ada undang-undang Indonesia yang meng-cover hukum-hukum Islam. Terutama kita bahas dulu yang tentang hukum perdata. Tahun 99 nomor 38 tentang pengelolaan zakat itu sudah ada juga. Tentang perkawinan juga sudah ada. Jadi salah besar ketika ada yang mengatakan Indonesia itu bukan negara Islam, bukan berdasarkan hukum Islam. Ya, padahal hukum-hukum negara Indonesia itu juga sudah ada. Ya, meskipun tidak murni 100% dengan merujuk kepada hukum-hukum Al-Quran dan hadis, namun tetap berdasarkan itu juga. Ini sudah ada di sini tentang perwakafan, ada peraturan pemerintah. Ya, undang-undangnya bisa undang-undang, ada bisa peraturan pemerintah, bisa perpu, ada perbankan Islam. Ini sudah ada sejak 92. Ada Inpres yang tadi saya singgung tadi tentang kompilasi hukum Islam. Ini hukum khusus Muslim yang digunakan di pengadilan agama. Jadi kalau ada saudara-saudaranya atau kerabatnya yang jadi hakim pengadilan agama, itu rujukannya pada kompilasi hukum Islam ini. Terbit atas instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ini yang terkait dengan perdata. Kalau yang terkait dengan hukum pidana, Islam juga di Indonesia itu sudah dilegalkan dalam undang-undang tentang pidana perzinahan misalnya. Ini pasal 284 KUHP. Kalau yang di Al-Quran surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2. Ini nanti bisa dicek sendiri. Pasal 310 KUHP tentang delik pencemaran nama baik atau qadzaf, ya kalau dalam bahasa Arabnya An-Nur ayat 4. Sudah ada juga. Atau pasal 362 tentang pencurian ringan. Ini surat Al-Maidah. Ya, meskipun nanti hukumannya tidak sama dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan harus dipotong tangannya. Nah, kalau dengan hukum positif di Indonesia ini ya ada hukuman tersendiri, ada pasal-pasalnya. Ya, artinya tetap Indonesia sudah mulai mengakomodir hukum-hukum pidana, khususnya kisos, ya, hukum-hukum pidana yang ada di Al-Quran dan hadis itu diakomodir oleh hukum di Indonesia. Ini juga tentang makar, ini kurang R, pasal 104 tentang makar, atau al-baghyu, Al-Hujurat ayat 9. Ada pasal 156A tentang ketidakkonsistenan agama, riddah atau murtad. Ini Al-Baqarah 217 dasarnya kalau dalam Islam. Pasal 338 sampai juga ada 350 tentang pembunuhan. 338 dan 350 tentang pembunuhan atau qisas dan diat. Ini ada sudah yang dalam Al-Quran seperti ini. Ya, tapi ya, yang paling tertinggi ya hukuman qisasnya sampai hukum mati kan ada dalam kitab ini, pasal-pasal ini. Nah, di sini menurut Profesor Makhrus, dekan syariah saat ini, dalam pidato guru besarnya beliau mengatakan bahwa proses strategis legalisasi hukum Islam dalam hukum negara secara kompromi atau modus vivendi istilah hukumnya ini sudah dilakukan dengan bertahap dan sejalan dengan kaidah fiqhiyah la yudroku kulluh la yutrok julluh. Sesuatu yang tidak bisa didapati semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Jadi memang kita dalam pasal-pasal ini memang kita tidak mungkin mendapati semua hukum-hukum Islam yang ada di sini. Misalnya pencurian harus potong tangan, membunuh harus membunuh juga, itu tidak sama. Namun tetap hukumannya itu ada,
ya sebagiannya lah, minimal sebagian. Ada seperti membunuh saja itu kan tidak lalu hukuman balasannya dikisos, dibunuh juga. Namun kalau membunuhnya sampai hukuman mati itu kan benar-benar membunuhnya dengan terencana dan dengan sadis, itu sampai hukuman mati. Artinya apa? Artinya tetap hukum Islam ada di Indonesia dijalankan atau dilegalkan dalam undang-undang atau legalitas hukum di Indonesia, entah itu KUHP, entah itu undang-undang, itu sudah ada sejak dulu, itu sudah mulai dibuat. Hanya saja ya ini sifatnya masih dikompromikan dan tetap bertahap. Malah yudraku kulluh la yutraku julluh, sesuatu yang tidak bisa didapati semuanya jangan ditinggalkan sebagiannya. Itu kaidah usul fikihnya. Nah, kemudian terkait dengan hukum Islam dan legalitas hukum di Indonesia pada masa reformasi seperti apa. Jadi pada masa reformasi ini sudah ada upaya mempositifkan hukum Islam, artinya hukum-hukum Islam yang pidana ya, pidana secara utuh. Kalau tadi kan masih sebagian saja, tapi setelah masa reformasi hukum pidana secara utuh, misalnya berzina ya dirajam, atau berkholwat pacaran nanti dicambuk, itu ada. Ya, itu sudah ada di NAD Nangro Aceh Darussalam di Makassar, itu sudah ada. Ini berlangsung sejak adanya masa reformasi. Itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah kan wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi diberi kebebasan untuk menjalankan hukum-hukumnya di daerah sendiri. Amandemennya tahun 2004, otonomi daerah termasuk di dalamnya bidang hukum. Ini di Aceh sudah mulai melakukannya. Ya, bisa teman-teman lihat nanti di Aceh bagaimana hukuman-hukuman orang yang minuman keras itu, ada dicambuk, ada yang berzina dirajam, ada yang membunuh itu dipancung, dan memang itu pasti dilakukan di depan umum hukuman tersebut karena memang semangatnya untuk membuat orang lain jera. Lalu juga muncul ada perda bernuansa syariat Islam, perda tentang perjudian, minuman keras, prostitusi. Kalau perda ini kan berarti nanti yang menindak bukan kepolisian tapi Pol PP ya. Ya begitu juga di sini. Kalau di Aceh ini ya polisinya polisi syariat ada di sana. Melanggar kanun, bagi mereka melanggar kanun nanti ada polisinya polisi syariat. Yang perda-perda yang seperti ini bisa kita lihat nanti di daerah Ciamis, misalnya di Jogja juga itu ada perda seperti ini. Ini yang terjadi pada masa reformasi. Jadi sampai saat ini sudah mulai ada hukum-hukum perda-perda bernuansa syariat di beberapa wilayah. Kemudian bisa kita lihat tokoh-tokoh hukum Islam di Indonesia. Masuk ke abad 17 masih ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri Aceh, sampai jadi nama Uin ya, Uin Ar-Raniri. Kitabnya Siratul Mustaqim. Ada Abdul Rauf Singklin ya Aceh juga. Jadi banyak ulama-ulama saat dari Aceh. Mir'atut Tullab kitabnya. Kemudian abad 18 Masehi kita bisa lihat ini di Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari, kitabnya ada Syarah Ar-Raniri. Ada abad 19 mungkin yang kita kenal, Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab-kitab syarah atau beliau juga punya tafsir itu yang banyak tersebar di pesantren-pesantren di Indonesia saat ini. Kitab-kitab beliau ini asli ulama Indonesia. Jadi kitab-kitab pesantren itu tidak melulu dari ulama-ulama Timur Tengah, namun di Indonesia punya ulama yang produktif menulis kitab-kitab kuning, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, saya tidak perlu bercerita banyak tentang mereka. Nanti tugas teman-teman ini saya minta untuk menerangkan tokoh-tokoh khususnya yang di era modern. Di era modern ini contohnya ada Kiai Hasbi As-Siddiqi, fikih Indonesia. Dia memproklamirkan fikih Indonesia. Jadi fikih berbeda dengan fikih Arab ya, misalnya seperti itu. Jadi antaranya bisa membolehkan salaman lawan jenis asal memang niatnya untuk muamalah ya, tidak ada syahwat dan sebagainya, itu diperbolehkan. Munawir Sazali reaktualisasi ajaran Islam, ini konsep fikihnya.
Di antaranya itu beliau mencoba membagi rata warisan baik laki-laki maupun perempuan atas dasar bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama kebutuhannya menurut beliau seperti. Tapi ya lagi-lagi itu pemikiran, ada yang setuju, ada yang menentang. Nah, kemudian Mbah Sa'al Mahfud di daerah Pati, dia memproklamirkan fikih sosial. Fikih sosial ini lebih kepada bagaimana menggali kembali kitab atau fikih klasik bisa sampai diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya beliau mengkaji kitab-kitab takrib, nanti misalnya kalau dalam kitab takrib itu ada istilahnya salam, kitabus salam. Salam kalau di Indonesia sekarang kan sama dengan inden, pesanan. Itu bahasa fikih klasiknya. Atau musyarakah. Kata musyarakah itu kan berarti kongsi dagang. Nah, itu digali dari kitab-kitab klasik, itu memang sudah ada sumbernya. Nah, kemudian mungkin ini yang sedang fenomenal sekarang, sebetulnya banyak lagi ulama-ulama fikih. Nanti tugas kalian mencarinya. Syekh ya, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, baru 50 tahun usianya, fikih Quran. Dia lebih dikenal dengan ulama Indonesia yang bisa menggali beberapa macam hukum fikih dalam Al-Quran. Banyak sekali ya kalau kalian nanti bisa lihat di YouTube. Yang memang sekarang sudah fenomenal ya, tidak hanya ulama yang menyukai beliau, semua bahkan orang-orang non-muslim pun dari berbagai agama, bahkan dari orang Islam dari berbagai golongan pun ada yang sangat dari HTI, dari teroris mantan teroris, itu di YouTube-nya itu banyak yang sependapat dengan beliau ini fikih Al-Quran konsepnya. Jadi beliau ini ulama yang bisa mengeluarkan berbagai macam hukum fikih dari Al-Quran itu ya, meskipun kalau dilihat secara kasat mata, secara eksplisit ya, hukum Islam yang terkait dengan hukum fikih di Al-Quran itu kan memang hanya 5%-nya, sekitar 300 ayat. Dan kalau Syekh Ali As-Sobuni hanya menemukan ada 75 hukum Islam, hukum fikih ya, atau khususnya hukum fikih. Kalau Pak Bahaudin Nur Salim, Syekh Gus Baha ya, kita sering mengenalnya Gus Baha, itu bisa sampai 200-an hukum fikih yang digali dari Al-Quran, hukum fikihnya. Nah, ini tugas teman-teman nanti lebih mendalam lagi, bisa melihat buat ahli biografi singkat tokoh hukum Islam Indonesia ya, siapa saja terserah. Komponennya nanti ada foto, tentu di dalam PowerPoint saja, berupa infografis PowerPoint, ada fotonya, ada informasi tentang kelahirannya, pendidikannya, lalu pokok-pokok pikiran fikihnya itu seperti apa. Nah, ini tugas untuk minggu ini supaya kita tahu. Kalau kemarin kita sudah membuat biografi 4 mazhab ulama-ulama, 4 ulama mazhab, saat ini saya minta untuk membuat biografi singkatnya ulama-ulama Indonesia, terutama ulama yang khusus banyak mengkaji fikih. Baik, demikian, alhamdulillah milal mizan wa muntal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi.